kembali lagi dengan Najmi. Hari ini aku ingin membuat video Q&A session lagi seperti yang sebelumnya udah aku buat. Oke, pertanyaan pertama adalah ada yang nanya aku ngurus sendiri mandiri atau agen. Kalau aku pakai agen. Agennya itu namanya Spitze Studio. Kalian bisa lihat di sini Instagramnya, kalian bisa tanya ya. Kalian bisa DM. Aku kenal agen ini dari Najmi gitu. Bilang aja. Ini tanya aja, terserah kalian. Tanya aja apa yang mau ingin kalian tanyakan, biayanya berapa. So, kelebihan dan kekurangan agen aku adalah, ya kelebihannya itu pertama, kita semua udah diurus. Apa aja yang diurus, berkas diterjemahkan, kita dicarikan STK. Pokoknya tempat untuk belajar di STK nanti dicariin sama mereka. Begitupun nanti pas di Jerman, ada yang akan menyambut kita. So, kita akan di welcome dan kita nggak usah sibuk nyari rumah pas awal-awal di Jerman tuh nggak usah, karena bakal disediain sama agen aku ini. Kelebihan lainnya adalah punya guru yang kompeten juga. Aku merasa emang guru-guru di agen aku ini luar biasa. Walaupun mereka tuh banyak yang mengajar di agen aku tuh dia pernah ke Jerman. So, jadi mereka tuh dengan mengajar, mereka juga menceritakan bagaimana sih Jerman tuh gitu. Jadi kita bisa kebayang, oh Jerman tuh gini. Dan mereka juga, kita juga jadi belajarnya bersama dengan orang Indo yang berpengalaman di Jerman gitu. Jadi itu plusnya buat aku ya. Terus juga di sana ada, di agen aku ada juga native Jerman sendiri gitu. Namanya Herr Jakob. Jadi dia bakal ngajarin kalian B2 sampai C1 mungkin. Jadi kalian akan ketemu dia di bagian natif ya, B2 C1 ya. Karena kan memang B2 C1 seharusnya kalian tuh belajar udah dengan bahasa Jerman, bukan belajar dengan bahasa Indonesia. Jadi hari aku bakal ngajar kalian di situ. So, pokoknya semua udah diatur. Kita tinggal kasih uangnya dan dia akan ngatur semuanya. Selesai? Gak ada yang perlu pusingin lagi karena semua udah selesai dan biayanya nggak begitu mahal dibanding agen yang lain. Pada saat aku masuk agen Spitze ini ya, aku masukin ini, dia lebih murah dibanding agen-agen yang aku tahu dan lebih terpercaya. Oke, ada agen yang murah banget tapi kerjaannya kacau. Aku ada temen yang sampai sekarang belum pergi ke Jerman karena dia di agen yang gak jelas gitu. Jadi kalian tuh harus hati-hati dengan milih agen. So, kalian bisa tanya aja ke agen aku tadi, IG-nya yang tadi aku tunjukin. Kalian tanya aja kalau memang kalian tertarik dengan kuliah di Jerman, bilang aja, aku butuh bantuan atau bagaimana. Pasti mereka jawab. Next question. Berangkat ke Jermannya bulan apa? Tes STK di mana aja? Aku berangkat ke Jerman tuh bulan Juli 2022. Tapi Juli akhir, tanggal 28. Dan aku udah tes begini. Kita cerita dulu ya. Pada masa aku adalah masa Corona. Itu adalah, aku nggak tahu, ini kayaknya yang paling apes yang ada. Kayak angkatan-angkatan sebelumnya nggak kayak aku. Jadi ini yang paling apes yang pernah ada. Pas aku itu kebanyakan ANP, ada bagusnya sih. Plusnya adalah ANP-nya online. ANP itu apa? ANP itu adalah Aufnahmeprüfung. Aufnahmeprüfung adalah tes kalian sebelum masuk STK. So, jadi kalian sebelum masuk STK itu Studienkolleg ya. Studienkolleg adalah tempat penyetaraan kita di Jerman. So, Studienkolleg ini akan mengadakan namanya ANP atau Aufnahmeprüfung untuk menyeleksi siapa sih yang bisa masuk ke STK mereka gitu. Jadi kan bakal dites juga. Dan tergantung kalian kurs apa. Ada M, ada T, ada G, ada W. Pokoknya itu udah aku jelasin dari Q&A sebelumnya bersama Adela. Tonton. Jadi aku nggak akan jelasin di sini, oke? Aku akan jelasin Aufnahmeprüfung aja di sini. So, Aufnahmeprüfung waktu itu aku lagi masa corona, sehingga semua Aufnahmeprüfung online. Aku nggak perlu ke tempat. Tapi ada beberapa yang ke tempat dan aku nggak bisa. Aufnahmeprüfung yang aku hadirin tuh Konstanz, Karlsruhe, kayaknya aku lupa. Nordhausen, ya aku baru dikit deh. Aku lupa satu lagi apa. Aku dikit karena yang aku cuman masuk yang online aja kan. Dan alhamdulillahnya dari awal-awal itu cuma 3 atau 4 itu aku langsung masuk salah satunya. Jadi aku masuk di Nordhausen. Tapi ada teman-teman aku yang dia ANP-nya di tempat. Jadi kayak, contoh siapa ya? Contohnya kayak Berlin, München, kayaknya itu di tempat. Jadi kayak kita harus datang dulu ke Jerman untuk tes. Tapi kalau misalnya kita waktu itu online, aku masih di Indonesia. Jadi kayak aku nggak perlu ke Jerman dulu gitu. Jadi waktu pas udah di Jerman, aku udah dapet
STK, nggak perlu nyari-nyari lagi. Tapi aslinya Spitza ini agen aku ini akan menyediakan rumah untuk kita sampai kita mendapatkan STK, sehingga kita akan tinggal di rumah itu dan kita akan pergi. Jadi kayak kita pergi ke, misalnya kita stay di Frankfurt ya. Aduh aku lupa, Friedberg. Kita stay di Friedberg. Terus habis itu teman-teman aku dia stay dulu di sini, tapi nanti dia kalau misalnya ada ANP mereka pergi misalnya ke Wismar atau habis itu ke Berlin atau ke Munchen, nanti balik lagi ke rumahnya yang Friedberg ini. Jadi kayak semua kumpul di sini kayak asrama gitu loh yang di Friedberg ini. Tempat tinggalnya itu semacam ini loh, satu rumah disewa aja gitu loh. Jadi kayak kadang satu lantai doang, tergantung kalau misalnya kalian berangkat bersama siapa dan berapa banyak orang. Kalau misalnya ada banyak banget biasanya disewakan satu rumah atau satu lantai bisa gitu. Enak lah gitu. Jadi itu bagusnya Spitza agen aku tuh, dia menyediakan rumah saat kita belum mempunyai STK gitu. Tenang aja, rumah pasti ada kalau misalnya sama agen aku. Tapi kalau misalnya kalian nggak sama agen, kalian harus cari sendiri semua. Kalaupun kalian punya orang yang dikenal, kalian bisa tinggal di tempat orang yang dikenal kalau dia berkenan. Ya, jadi aku dapat di Nordi dan aku nyampe ke Jerman pada bulan Juli 2022 tuh udah langsung bisa ke Nordi. Jadi aku langsung dapat rumah di Nordi, udah cari rumah di Nordi, di Nordhausen. Nordi itu Nordhausen ya, mohon maaf disingkat. Terus udah aku langsung belajar di sana. Mungkin beberapa teman yang lain udah datang duluan daripada aku, tapi mereka masih nyari-nyari. Tapi kalau aku belum datang, tapi aku udah dapat STK, sehingga aku nyampe Jerman udah ada tujuan untuk STK gitu, udah dapat tempat. Next question, kan Jerman Indo jauh nih, apalagi buat yang belum pernah ke Jerman dan harus tes offline STK di tiap-tiap kota, tapi belum paham cara ke kota tersebut. Iya, awalnya aku juga nggak ngerti gimana sih ini di Jerman, pusing banget gitu kan namanya awal-awalnya. Ya itulah yang tadi aku bilang, aku ada agen, sehingga agen aku ini akan membantu aku selama di Jerman. Dia bakal bantu aku menjelaskan apa itu DB, dia bakal menjelaskan sistem jalan di Jerman tuh gimana, sistem nyebrang di Jerman tuh gimana, karena beda ya sama Indo. Indo kan nyebrang aja, di sini enggak. Terus gimana sih kalau mau berbelanja, pokoknya semua kultur di sini dijelasin sama siapa? Sama agen aku. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu lagi apa sih yang harus diketahui gitu sebelum ke Jerman, kalian komen aja di bawah, nanti aku kasih tahu ya. Last question. Pertanyaan terakhir, pas pertama kali sampai di Jerman masih belajar bahasanya lagi nggak? Atau masih belajar kelas persiapan tes masuk STK-nya? Seperti yang aku udah bilang, aku mah nyampe Jerman, wah langsung masuk STK. So aku nggak ada kelas-kelas lain, langsung kelas bahasa Jermannya di STK. Tapi beberapa teman aku tuh ada yang dia karena belum dapat STK, ANP-nya nggak lulus, jadi mereka disediakan sama agensi aku juga kelas bahasa, sehingga nanti selama kita waktu kosong kita dikasih pelajaran kelas bahasa secara online dari Indonesia. Pokoknya gurunya banyak, jadi pasti nggak akan kelas bahasa, karena untuk persiapan biar next ANP, next Aufnahmeprüfungnya lulus gitu, jadi kita bisa dapat tempat STK. Kalau aku langsung masuk STK. Tapi selama menunggu keberangkatan kan ada keterlambatan dengan visa ya. Nah jadi pada saat aku menunggu visa keluar, aku dikasih kelas juga kok, kelas bahasa. Jadi selama kayak nggak ada rehat gitu sih, kelas bahasa, terus bahasa Jerman, terus nggak boleh dengar bahasa Indonesia. Jadi ya itu, aku tetap dapat kelas bahasa selama di Indonesia juga. Dan pas di Jerman aku langsung dapat STK dan aku langsung bisa sekolah. Oke. Videonya sampai sini aja. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Aku bakal jawab. Dan bisa juga di IG aku. Nanti aku kasih tahu IG-nya. DM aja. Kalian bilang kalian tahu aku dari mana, dari YouTube gitu. Aku pengen tanya soal ini. Nanti kalian tanya aja, nanti aku jawab. Oke? Nextnya, aku bakal bahas soal tes STK. Tes STK tuh apa sih? Gimana sih persiapan untuk tes STK? Apa yang harus aku kerjain biar aku bisa masuk STK secara mudah dan gampang. Dan juga aku bakal jelasin pengalaman aku STK. Apa sih susahnya STK? Apa sih susahnya ujian di STK? Ada ujian FSP, gimana itu FSP? Nanti aku jelasin. Dan beberapa pengalaman teman aku juga aku akan jelasin ke kalian. Oke? See you in next video guys. Bye-bye!